وحده لا شريك له. Nah sekarang ini yang ada di medsos orang-orang yang bukan orang pesantren banyak yang ngomong-ngomong tasawuf, banyak yang ngomong-ngomong thariqah. Muncul fenomena Ustadz Raji Hasin yang tasawufnya ngacak, itu nggak sesuai dengan ajaran tasawuf pesantren itu. Ada Ismur Ruh segala macam, ada Qutbul Gawas Imam Mahdi, itu tasawuf yang tidak sesuai dengan tasawuf Nahdlatul Ulama. Yang tahu nama kita orang tua kita bukan? Yang ngasih nama kita siapa Pak? Orang tua kita. Maka yang tahu nama ruhani Bapak itu bukan saya, tapi siapa yang tahu? Bapak Ruh. Tapi Bapak Ruh itu punya pewaris, bukan ulama yang bisa baca kitab ini. Ulama yang mewarisi kolbunya Nabi, plok semuanya dia warisi. Itulah nanti namanya Al-Imam Al-Mahdi. Kalau umur Bapak panjang bisa. Jika belum muncul Imam Al-Mahdi, maka wali yang disebut wali ghaus, jika di ilmu fikih disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak dia tahu nih barang hukumnya apa, keluar namanya. Maka bagi ahli ruh, wali-wali yang disebut wali kutub itu mereka nggak ngerti. Yang ngerti wali namanya ghaus. Jadi wali itu kan banyak Pak, ada stratanya. Ada 313 wali kutub, sejumlah dengan jumlah para rasul, sejumlah dengan jumlah ahli badar. Kutub poros, dia poros asma, poros sifat Allah. Wali-wali ini ada satu pemimpin yang jadi guru mereka, orang tua rohani mereka sekarang ini. Ini yang disebut Qutbul Ghaus. Dan itu cuma satu di dunia, dan pasti keturunan Rasulullah. Sayangnya mastur, tersembunyi, nggak boleh muncul Pak. Bapak pengen tahu nama ruhnya? Harus punya koneksi sama Al-Ghaus ini gitu. Kalau mau nanti satu saat kumpulkan namanya semua, nanti saya kirim ke beliau ya, biar dikasih namanya oleh beliau. Kapan ketemunya? Wallahu a'lam. Insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu. Para perindu Rasulullah pasti bertemu beliau. Bapak kalau mau silakan. Nanti kumpulkan namanya. Nanti beliau kasih nama. Dikasih nama Pak. Dengan nama itu Bapak nanti dipanggil oleh malaikat Munkar Nakir ntar. Nama dari ayah rohani yang disimpan oleh kalbu beliau. Kira-kira begitu. Nah ini apa namanya pandangan saya sementara Kang Mas Yusuf ya. Jadi ini fenomena thariqah juga ini Yai Ubed ini ya, fenomena tasawuf hari-hari ini di medsos ini. Memang tasawuf itu kan hal-hal pribadi kita dengan Allah. Kemudian ada sebuah media untuk lebih terarah cara kita dalam menempuh jalan Allah, yaitu thariqah. Nah sekarang ini yang ada di medsos orang-orang yang bukan orang pesantren banyak yang ngomong-ngomong tasawuf, banyak yang ngomong-ngomong thariqah. Muncul fenomena Ustadz Raji Hasin yang tasawufnya ngacak, itu nggak sesuai dengan ajaran tasawuf pesantren itu. Ada Ismur Ruh segala macam, ada Qutbul Gawas Imam Mahdi, itu tasawuf yang tidak sesuai dengan tasawuf Nahdlatul Ulama. Tasawuf Nahdlatul Ulama adalah tasawuf yang muqayyadun bil Qur'ani was sunnah. Tasawuf yang diikat dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan tasawuf model Ustadz Raji Hasin. Itu tasawuf apa model begitu? Itu nggak ada dalam ajaran Nahdlatul Ulama, dan orang-orang NU jangan ikut-ikut itu. Tasawuf model begitu nanti sesat itu. Oke. Memakai Nur Muhammad, kami di pondok pesantren sejak dulu ngaji kitab Daqaiqul Akhbar tentang Nur Muhammad itu sudah dipelajari sejak ibtida, tetapi tidak didefinisikan begitu rupa seperti Ustadz Raji Hasin memahami Nur Muhammad. Ada Ismur Ruh, ada orang punya Ismur Ruh segala macam, itu sesuatu yang jauh menyimpang dari ajaran-ajaran tasawuf seperti yang diajarkan Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Maka Syekh Hasyim Asy'ari itu sangat selektif di dalam masalah thariqah, di dalam masalah tasawuf. Agar apa? Agar tidak bisa masuk orang-orang halu semacam itu tuh, semacam Ustadz Ar-Raji halu. Dia dokter tapi halu dalam tasawuf, sehingga nanti bisa menyesatkan umat.
Lama-lama umat itu yang tidak mengerti, yang tidak mempunyai basic pondok pesantren, itu akan memahami, oh tasawuf itu seperti ini. Padahal tasawuf itu kalau di pondok itu yang orang suka sholat jamaah, orang yang suka qabliyah ba'diyah, orang yang baca Quran banyak, orang yang hatinya tertata, orang yang mengedepankan zuhud, wara, adab dan lain sebagainya. Bukan tasawuf model yang sekarang diajarkan di medsos, yang diajarkan di YouTube itu. Tasawuf yang coba kita lihat itu, kiai-kiai kita jarang bicara tasawuf di media sosial itu. Di pesantren saja Abu Yadim Yati itu orang yang kurang tasawuf seperti apa. Beliau puasa setiap hari seumur hidup, anaknya juga Buya Muhtadi puasa seumur hidup, tidak pernah tinggal sholat jamaah. Ngajinya itu ngaji kitab-kitab balaghah, Uqudul Juman, tafsir, fikih. Nah seperti itu, ngaji kitab tasawufnya jarang, tapi tasawuf itu diamalkan, bukan dibicarakan. Hari ini banyak orang bicara tasawuf, tapi hanya di kata-kata. Tasawuf itu diamalkan, bukan dibicarakan. Nah sekarang tasawuf dibicarakan, tasawuf falsafah, kemudian bercampur dengan tasawuf murni. Di Nahdlatul Ulama, ajaran Nahdlatul Ulama dalam tasawuf hanya ajaran tasawuf yang muqayyadun bil Qur'ani sunnah dari Al-Ghazali dan dari Al-Junaidi, yang kemudian kedua-keduanya bermuara pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abu Hasan Asyadzili, Ar-Rifai dan lain sebagainya. Demikian sementara. Tadi menarik Kiai Imad bahwa inilah yang membedakan bahwa Jatma tanpa N berarti tanpa NO. Kemudian Jatman itulah yang Jatman An-Nahdiyah. Nah, Kiai, ini bagaimana? Ada sinyalemen juga yang mengatakan bahwa PBNU tidak mau atau tidak berhasil. Artinya ketika Habib Lutfi mendeklarasikan Jatma Aswaja, PBNU tidak berhasil melakukan negosiasi atau islah katakanlah ya dengan Habib Lutfi. Ini bagaimana ini? Ngapain negosiasi dengan Pak Habib Lutfi? Biarin aja. Kong dia banyak berbuat sesuatu yang kurang bagus di Nahdlatul Ulama selama jadi pengurus Jatman kok. Dirubah-rubah sejarah kan beliau itu, yang merubah sejarah pendirian NU beliau. Kemudian makam-makam dan lain sebagainya yang dibangun oleh Pak Lutfi bin Yahya juga ini sudah terbukti itu di dalam reportase wartawan-wartawan, bisa dilihat di dalam Google bagaimana itu reportase wartawan tentang berbagai macam kuburan-kuburan yang dipalsukan. Ada orang bertanya, mana buktinya? Katanya Pak Lutfi bin Yahya masuk kuburan. Reportase wartawan masih ada itu. Kuburan di Kaliwungu, kuburan di Semarang, Depok, kuburan di Mates, kuburan di Comal dan lain sebagainya. Nah, jadi negosiasi atau istilahnya itu yang nggak diperlukan. Yang ada itu yang diperlukan adalah untuk Pak Lutfi bin Yahya adalah kesadaran bahwa sudah waktunya mungkin saya harus bersama Allah. Tinggal usah lutak-latak lagi dengan pergaulan manusia, atau umur sudah di atas 70 mungkin. Jadi kalau kita berpikir tasawuf, ya berpikirnya harus semacam itu, bukan malah menunjukkan perlawanan. Toh dia dibesarkan oleh Nahdlatul Ulama, harusnya banyak terima kasih. Oke dah, saya terima kasih. Selama ini dibesarkan Nahdlatul Ulama sampai dikenal presiden, sampai dikenal para pejabat, sampai dikenal oleh tentara, dikenal oleh TNI, polisi dan lain sebagainya. Kan harusnya begitu. Tapi ini kan tidak, malah membuat sesuatu. Kalau PBNU nggak mungkin berani ngomong ini. Saya yang ngomong ini sebagai warga Nahdiyin. Sekarang saya yang udah nggak di PBNU ini. Jadi nggak perlu negosiasi, ngawas PBNU kalau ada negosiasi apa? Apa yang mau dinegosiasikan? Nggak perlu negosiasi itu. Yang perlu itu kesadaran dari Pak Lutfi bin Yahya. Besok pengumuman, saya karena telah bermimpi Rasulullah, saya tidak boleh bikin Jatma, saya bubarkan kembali Jatma. Kan dulu dia ngomong begitu, saya mau keluar dari PBNU atau saya nggak mau lagi ngurus PBNU, tapi Rasulullah melarang saya, katanya. Rasulullah melarang saya untuk tidak lagi ngurus PBNU. Nah sekarang malah dia yang keluar dari NU, kan nggak sesuai dengan katanya mimpi bertemu Rasul. Nah maka udah sadar aja, nggak usah negosiasi, nggak usah apa-apa, biarin aja. Kita lihat, biarin sampai di mana itu dia mau meninggalkan PBNU, meninggalkan Nahdlatul Ulama.
Nadir Shah Hussein juga ikut-ikutan itu, membela-bela segala macam, apa urusannya dia. Dia mungkin ingin masuk struktur ya, Pak Profesor Nadir itu. Sampai kemudian menjelek-jelekan Rais Am kita, ayahanda Kiai Haji Miftahul Akhyar. Saya dibilang Khawarij, dibilang Wahabi, nggak pernah marah saya sama Mbah Yai Miftah. Kenapa? Saya anggap beliau orang tua saya. Lah orang tua mau ngomong apa, biarin aja sama saya. Wong itu rasa cinta orang tua kok. Tapi Profesor Nadir ini berani bicara jelek tentang Rais Am saya. Ini saya tidak terima itu. Apalagi kemudian setelah itu viral dia bicara jelek tentang Rais Am Yai Miftahul Akhyar. Dia masuk ke Jatma, atau saya tidak tahu dia masuk atau tidak. Yang jelas saya lihat dia membela Bapak Lutfi bin Yahya di dalam sebuah tulisan. Dan saya sudah jawab tulisannya itu. Dan saya kira ini orang-orang yang ngomong demi NU, tetapi tidak menjaga PBNU kita, tidak menjaga ketua umum kita, tidak menjaga Rais Am kita, berani bicara jelek tentang mereka, itu diragukan ke-NU-nya. Kenapa? Saya meyakini bahwa setiap Rais Am dan ketua umum yang terpilih, bagaimanapun prosesnya, dalam muktamar yang sah, maka beliaulah pilihan yang paling tepat untuk kita saat ini. Saya tidak peduli dengan beliau misalnya marah pada saya, tidak setuju dengan penelitian nasab seperti ayahanda Kiai Miftahul. Enggak jadi masalah, orang itu masing-masing dalam masalah suatu pendapat. Tetapi di dalam kedudukan beliau hari ini sebagai Rais Am, walaupun beliau tidak mengatasnamakan Rais Am di dalam mengkritisi saya, tetapi kemuliaan dan kehormatan Kiai Haji Miftahul Akhyar itu saya pegang teguh. Kenapa? Karena beliau ditakdirkan Allah jadi pemimpin saya. Kiai Yahya Khalil Stakuf ditakdirkan Allah jadi ketua umum saya. Dan saya akan selalu menjaga itu. Itu hasil muktamar. Kalau kita nggak setuju secara organisasi, kita bisa bertarung nanti di muktamar yang berikutnya. Jangan ketua NU kita, Rais Am kita, ketika beliau menjabat, kemudian kita delegitimasi. Ini tidak baik. Sama seperti ijazah palsu itu, segala macam itu kasus yang nggak perlu itu. Apa urusan pentingnya orang bicara tentang ijazah palsu Pak Jokowi hari ini? Dia telah jadi wali kota dengan ijazah itu, jadi gubernur, kemudian jadi presiden 2 kali. Toh kenapa sesudah beliau itu lengser, tidak lagi jadi presiden, dipermasalahkan ijazahnya? Nggak ada manfaatnya. Itu nggak ada manfaatnya karena Pak Jokowi sudah tidak punya kuasa lagi. Nah, kalau masalah nasab, kenapa masalah nasab dipermasalahkan? Toh ini sudah berjalan setahun. Beda. Masalah nasab kalau tidak dibuka, maka akan banyak korban di tengah-tengah masyarakat warga Nahdlatul Ulama. Seperti itu.